Perkenalkan, nama saya Samuel Reinhard Numban Gaul dengan NIM 2310611270. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus hukum internasional yang begitu mengguncang dunia dan begitu ternama di dunia. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa kasus dan tentu saya juga akan memberikan pendapat pribadi saya dalam beberapa bagian penting. Yang pertama di sini ada genosida Rwanda pada 1994. Kita mulai dengan tragedi kemanusiaan paling berdarah di abad ke-20, yaitu genosida Rwanda antara bulan April hingga Juli 1994. Lebih dari 800.000 orang etnis Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh kelompok ekstrim Hutus dalam waktu hanya 100 hari. Bayangkan rata-rata 8.000 nyawa hilang setiap harinya. Yang lebih menyedihkan adalah PBB tahu potensi ini akan terjadi. Jenderal Romeo Dallaire dari pasukan penjaga perdamaian PBB bahkan telah mengirim pesan kepada markas PBB untuk memperingatkan soal pembantaian ini, tapi responnya hampir nihil. Tidak ada penguatan pasukan dan tidak ada intervensi, dan dunia hanya terdiam saja. Baru setelah tragedi berakhir, barulah ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, dan sejumlah pelaku diadili, termasuk mantan Perdana Menteri Jean Kambada yang divonis seumur hidup. Namun keadilan datang setelah ratusan ribu jiwa melayang. Bukankah itu terlambat? Saya berpendapat inilah salah satu kegagalan hukum internasional yang paling fatal. Dunia internasional terlalu lambat, terlalu berhitung pada aspek politik dan gagal menjalankan mandat moralnya. Lalu yang kedua di sini ada invasi Rusia ke Ukraina yang dilakukan pada tahun 2022 hingga sekarang. Pada Februari 2022, Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina menyerang dari berbagai arah. Alasan resmi mereka adalah demilitarisasi dan denasifikasi. Namun bagi dunia internasional, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Mahkamah Internasional atau ICJ telah mengeluarkan perintah sementara agar Rusia menghentikan operasi militer. Majelis Umum PBB mengutuk agresi tersebut dengan 141 suara setuju. Namun apakah ada yang berubah? Tapi Rusia tetap menyerang, dan karena ia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, tidak ada sanksi internasional yang benar-benar bisa dikenakan lewat jalur PBB. Saya beropini bahwasanya ini menunjukkan bahwa adanya sistem hukum internasional yang masih sangat rentan terhadap dominasi negara besar. Ketika negara seperti Rusia melanggar, ia masih bisa berlindung di balik kekuatan militernya serta hak vetonya. Ini bukan hanya krisis hukum, tetapi juga krisis moral dan kelembagaan. Berikutnya adalah kasus yang sangat dekat dengan kita, yaitu penyadapan Australia terhadap Indonesia. Pada tahun 2013, media mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Australia menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, dan beberapa penjabat tinggi negara. Tindakan ini jelas melanggar prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam hukum internasional, khususnya Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Namun, penyelesaian kasus ini sangat diplomatis, tidak ada forum internasional, tidak ada gugatan ke ICJ, dan tidak ada permintaan maaf formal. Australia hanya menetapkan mesal dan hubungan bilateral terus berjalan seperti biasa. Pendapat saya pribadi yaitu bahwasannya kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menegakkan hukum internasional di bidang cyber dan intelijen. Karena bukti sulit didapat, proses lebih banyak dikendalikan oleh politik daripada hukum. Lalu saya akan menjelaskan tentang ketimpangan dan tantangan penegakan hukum internasional. Di sini saya akan membahas siapa yang berhak menegakkan hukum internasional. Secara teoritis, hukum internasional ditegakkan oleh lembaga seperti Mahkamah Internasional atau yang disebut ICJ, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, dan Dewan Keamanan PBB. Tapi dalam praktiknya banyak hambatan, yaitu yang pertama, ICJ hanya bisa memutus perkara antar negara dan harus atas dasar persetujuan kedua pihak. Lalu yang kedua, ICC hanya bisa mengadili individu dari setiap negara yang meratifikasi Statuta Roma. Amerika Serikat, Cina, dan Rusia bukanlah sebuah anggota. Lalu yang ketiga, Dewan Keamanan PBB bisa menjatuhkan sanksi atau intervensi, tetapi setiap keputusan bisa diveto oleh 1 dari 5 anggota tetap. Jadi, siapa yang bisa menegakkan hukum internasional saat pelanggarnya adalah negara kuat? Jawabannya hampir tidak ada, dan itu sangat mengecewakan sekali. Lalu saya akan membahas di sini tentang Palestina, Israel, dan kasus ketimpangannya yang sangat klasik dan sangat konservatif. Selama puluhan tahun dunia menyaksikan konflik antara Israel dan Palestina yang tak berujung usai.
Banyak laporan menyebut bahwa tindakan Israel, terutama dalam blokade Gaza, penggusuran paksa dan pemboman warga sipil merupakan bentuk apartheid dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICJ dan ICC sudah memulai investigasi, namun hingga kini tidak ada satupun pejabat tinggi Israel yang ditangkap atau diadili. Menurut saya, ini adalah sebuah kegagalan hukum internasional paling menyakitkan. Dan tidak hanya karena banyaknya korban sipil, tetapi karena dunia, terutama negara-negara besar adidaya seperti Amerika Serikat, menunjukkan sikap ganda. Ketika negara kecil melanggar hukum, sanksi cepat dijatuhkan, tetapi ketika negara besar atau sekutu yang melanggar hukum menjadi sunyi dan sepi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di mana double standard terjadi pada hukum internasional dan dunia internasional. Kita melihat banyak sekali pemimpin Afrika diadil di ICC. Yang pertama seperti Omar el-Bashir pada negara Sudan, lalu yang kedua ada Charles Taylor pada negara Liberia, lalu yang ketiga Joseph Kony pada negara Uganda. Tetapi ketika Presiden Amerika Serikat memerintahkan sebuah serangan di Irak tanpa adanya mandat PBB, mereka tidak melalui proses hukum apapun dan mereka hanya bebas dan bisa menjalani hidupnya atau negaranya seperti sedia kala. Dan ketika Cina membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan, tidak ada sanksi ataupun hukuman. Dan hukum internasional pada praktiknya masih belum bisa bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan global. Dan inilah tantangan besar ke depannya untuk semua negara-negara internasional. Kita membahas berbagai pelanggaran dan kegagalan hukum internasional. Wajar jika muncul rasa pesimis, rasa kecewa, apalagi ketika menyadari bahwa begitu banyak pelanggaran HAM pada kejahatan perang terjadi tanpa konsekuensi yang jelas bagi para pelakunya. Namun meskipun penuh tantangan bukan berarti kita tidak memiliki harapan. Harapan itu ada, ia tumbuh bukan hanya dari institusi formal, tapi juga dari gerakan masyarakat sipil, tekanan moral global, dan semakin besar kesadaran hukum lintas negara. Suatu hal yang perlu kita jaga dan perkuat yaitu pada kekuatan masyarakat sipil global yang semakin besar. Dulu ketika dunia masih bergantung sepenuhnya pada laporan pemerintah dan media arus utama, banyak pelanggaran HAM yang luput dari perhatian. Namun, kini kekuatan masyarakat sipil telah berubah menjadi kekuatan pengawasan yang tidak bisa diremehkan. Organisasi non-pemerintah atau NGO seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Commission of Justice Active menginvestigasi, melaporkan, dan menekan lembaga internasional untuk bertindak. Pada era digital, petisi online dan kampanye digital lewat platform seperti Change.org, Twitter, Instagram, dan TikTok membuat opini publik global semakin vokal dan memiliki gerakan seperti Save Palestine, Justice for Ukraine, dan Stand with Sudan bukan sekedar tagar tetapi bentuk nyata solidaritas tinggi lintas negara dan tekanan moral lembaga-lembaga dunia. Masyarakat sipil kini bisa mengawasi, mengungkap, dan mendesak dunia bertindak bahkan tanpa harus memiliki senjata. Lalu selama ini, hak veto 5 negara besar Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis telah menjadi penghalang utama penegakan keadilan internasional. Ketika satu dari mereka melakukan pelanggaran, mereka bisa langsung memblokir semua resolusi dan sanksi. Inilah akar dari ketimpangan global yang sering membuat kita frustasi. Namun gerakan untuk mereformasi struktur Dewan Keamanan makin kuat. Yang pertama di mana beberapa negara seperti Jerman, Jepang, India, dan Brasil mulai menuntut reformasi agar Dewan Keamanan lebih representatif. Dan kedua, ada usulan untuk membatasi penggunaan hak veto dalam isu-isu kemanusiaan seperti genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnis. Lalu yang ketiga, akademisi dan aktivis menyarankan pembentukan forum internasional ketika Dewan Keamanan gagal bertindak karena veto. Pandangan saya pribadi yaitu pada bahwasannya hak veto adalah warisan Perang Dunia II yang sudah tidak relevan dengan realitas dunia multipolar hari ini. Informasi lembaga ini bukan hanya penting tapi mendesak. Ini ada dorongan perluasan jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Saat ini ICC memang terbatas. Ia hanya dapat mengadili individu dari negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 atau jika ada rujukan khusus dari Dewan Keamanan PBB. Namun, tekanan publik dan akademik terus menguat. Yang pertama untuk memperluas jurisdiksi agar negara non-pihak pun bisa diadili, khususnya jika pelanggaran berdampak pada lintas batas. Lalu yang kedua, menciptakan mekanisme ad hoc atau tribunal khusus seperti yang dahulu dibuat untuk Yugoslavia dan Rwanda. Lalu yang ketiga, mempercepat adanya proses pengadilan dan penyelidikan dan penuntutan ICC yang selama ini dianggap terlalu lambat dan birokratis.
Dalam kasus Rusia dan Ukraina, kita sudah mulai melihat sinyal kuat bahwasannya penegakan hukum bisa terjadi bahkan terhadap negara adidaya, selama ada kemauan politik dan dukungan publik internasional yang sangat solid. Kalau kita jujur, hukum internasional hari ini memang belum banyak yang sempurna, bahkan masih jauh dari kata ideal. Terlalu banyak sekali tragedi yang dibiarkan, terlalu banyak pelaku kejahatan yang masih bebas, dan terlalu banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Tetapi itu tidak berarti hukum internasional tidak penting. Hukum internasional adalah kompas moral dunia. Tanpanya, takkan ada batasan antara perang dan penjajahan, antara membela diri dan membunuh warga sipil, antara diplomasi dan dominasi. Saya tahu betapa kuatnya politik dan kepentingan ekonomi dalam membungkam hukum, tetapi saya juga percaya bahwasanya setiap generasi punya kesempatan untuk memperbaiki, dan kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menyerah pada sinisme. Saya percaya bahwa keadilan itu tidak datang dari langit, dan ia dibangun, diperjuangkan, dan dipertahankan. Dan bahkan ketika hukum internasional belum bisa menjerat para pelaku kejahatan, kita bisa menjadi suara bagi para korban.